Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk belajar bersama, walau dilakukan secara online atau daring. Untuk hari ini kelas 8 kita akan belajar tentang keunggulan dan keterbatasan antar ruang di dalam kegiatan ekonomi, sosial, politik bagi negara Indonesia maupun negara di Asia Tenggara. Sebelumnya, topik penekanan pada hari ini adalah pada pelaku ekonomi. Pada kelas 7, kalian sudah belajar bahwa setiap negara itu memiliki keunggulan sumber daya alam masing-masing. Tapi setiap negara juga memiliki keterbatasan atau kekurangan akan suatu sumber daya. Saya contohkan negara kita. Negara kita itu kaya akan sumber daya alam, baik itu hutan, maritim, maupun tambang. Akan tetapi untuk sumber daya manusia kita masih terbatas dalam hal masih sedikit tenaga kerja yang terampil, yang mampu mengolah sumber daya tersebut. Contoh lagi, negara Singapura. Singapura itu negara yang maju, tapi wilayahnya sedikit atau sempit. Selain itu, di Singapura jarang sekali kita temui hutan. Tambangnya juga tidak begitu banyak. Tetapi negara Singapura kaya akan industri barang dan jasa, sehingga negara Singapura termasuk negara yang maju di wilayah Asia Tenggara. Nah, untuk memenuhi kebutuhan suatu negara, ketika suatu negara tidak memiliki sumber daya tersebut, diperlukan yang namanya interaksi antar ruang atau hubungan antar negara. Nah, hubungan antar negara ini tidak akan berjalan, kegiatan ekonomi tidak akan berjalan kalau tidak ada pelaku ekonomi. Pada minggu lalu sudah saya catatkan, pelaku ekonomi itu adalah orang maupun lembaga. Jadi bisa orang, bisa lembaga yang melakukan kegiatan ekonomi, baik itu konsumsi, produksi maupun distribusi. Nah, pelaku ekonomi yang kita wajib tahu atau yang kita pelajari itu ada 4. Ada pelaku ekonomi rumah tangga keluarga atau rumah tangga konsumen, kita singkat sebagai RTK. Yang kedua, rumah tangga produsen atau rumah tangga perusahaan, kita singkat sebagai RTP. Yang ketiga, rumah tangga pemerintah. Yang terakhir, rumah tangga luar negeri. Untuk perannya kemarin sudah saya catatkan, kita pelajari satu-satu. Yang pertama, rumah tangga konsumen. Rumah tangga konsumen itu fungsinya apa atau perannya apa? Perannya ada beberapa. Yang pertama, rumah tangga konsumen atau rumah tangga keluarga disingkat RTK, dia memiliki peran untuk menyediakan faktor produksi. Apa itu faktor produksi? Faktor produksi itu ada 4. Ada alam, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan. Yang kedua, selain penyedia faktor produksi, konsumen atau keluarga itu sebagai mengambil peran untuk menikmati atau menggunakan barang dan jasa yang dihasilkan oleh produsen. Yang ketiga, konsumen juga harus membayar pajak kepada negara. Yang kedua, rumah tangga produsen atau kita sebut sebagai RTP atau perusahaan juga memiliki beberapa peran. Yang pertama, produsen atau perusahaan dia pengguna faktor produksi. Konsumen menyediakan, produsen menggunakan faktor produksi yang nanti akan dibalas, ditukar dengan sewa, bunga, gaji atau upah, serta laba. Yang kedua, namanya produsen berarti dia bertindak sebagai orang yang menghasilkan barang atau jasa. Yang terakhir, produsen juga membayar pajak kepada pemerintah. Yang ketiga, rumah tangga pemerintah atau pemerintahan. Pemerintahan itu adalah pihak yang
menjadi pusat perekonomian dari suatu negara, yang fungsinya dia bisa menerima pajak, juga memberikan subsidi kepada konsumen maupun produsen. Yang kedua, pemerintah itu membeli atau menggunakan barang dan jasa serta menggunakan faktor-faktor produksi. Yang ketiga, pemerintah juga sebagai produsen dengan mendirikan BUMN atau badan usaha milik negara, contohnya seperti Pertamina, Bulog, yang digunakan untuk rakyat atau konsumen. Yang terakhir, rumah tangga luar negeri atau RTLN memiliki peran dalam perdagangan internasional, yaitu ekspor dan impor, sehingga antara negara bisa menjalin kerjasama dalam pertukaran barang dan jasa. Impor berarti kita membeli barang dari luar negeri. Kalau ekspor berarti kita mengirimkan barang ke luar negeri. Itu 4 sektor atau pelaku ekonomi. Nah, kemarin sudah saya berikan gambar seperti ini. Ada RTK, pemerintah, RTP, dan luar negeri. Saya akan sedikit jelaskan. Pada dasarnya sama seperti yang saya jelaskan tadi sebelumnya, bahwa gambar ini adalah menjelaskan apa yang saya terangkan tadi. Konsumen atau RTK, dia menghasilkan alam, tenaga kerja, modal, kewirausahaan. Dia akan memberikan ke produsen. 4 faktor ini akan tersedia di pasar faktor produksi. Nah, nanti setelah diterima RTP atau produsen, dia akan membalas ke konsumen. Kalau yang dibeli produsen adalah alam, maka dia akan membalasnya dengan sewa. Contoh tanah. Kalau kita menyewa tanah, maka kita akan memberikan uang sewa. Yang kedua, tenaga kerja. Kalau yang dibeli adalah tenaga kerja, maka perusahaan akan memberikan gaji atau upah. Kalau yang dibeli adalah modal, yang diberikan adalah bunga. Begitu pula kewirausahaan atau tenaga terampil, maka yang akan diberikan adalah laba. Yang kedua, RTP. RTP dia menyediakan barang dan jasa di pasar barang dan jasa. Nanti disediakan untuk konsumen. Kalau konsumen membeli, maka akan menukarnya atau memberikan uang sebagai ganti barang atau jasa yang telah digunakan. Yang ketiga, pemerintah memberikan subsidi kepada RTK. Subsidi itu seperti apa? Subsidi BLT, subsidi BBM yang digunakan oleh konsumen untuk kegiatan ekonomi sehari-hari. Nah, nanti RTK juga membayarkan pajak kepada pemerintah. Pajak apa? Pajak bumi bangunan, atas rumah, atas tanah yang dimiliki oleh konsumen. Membayar pajak penghasilan, pajak kendaraan, dan juga yang tidak luput dari keseharian kita ketika kita makan di restoran atau membeli barang di swalayan, kita akan dikenai pajak pertambahan nilai atau yang sering kita sebut sebagai PPN. Begitu pula RTP, pemerintah juga memberikan subsidi kepada RTP, RTP juga memberikan pajak kepada pemerintah. Nah, di sini untuk 2 gambar ini, pemerintah melakukan belanja. Belanja apa? Belanja ke pasar faktor produksi, toko alam atau toko tenaga kerja, modal, kewirausahaan. Nah, nanti digunakan pemerintah untuk aktivitas sehari-hari. Begitu pula ke pasar barang dan jasa, pemerintah menggunakan atau membeli barang dan jasa yang disediakan produsen untuk kegiatan operasional pemerintah. Barang dan jasa ini juga bisa dikirimkan ke luar negeri dalam wujud ekspor, dan pasar barang dan jasa ini, barang dan jasanya juga tersedia barang dari luar negeri yang kita sebut sebagai impor. Ini adalah pelaku ekonomi 4 sektor.
Nah, sekian penjelasan hari ini. Untuk selanjutnya saya akan memberikan tugas di Google Classroom. Silahkan diperhatikan, dijawab, kemudian jawaban tersebut ditulis di buku tugas kalian, dikirimkan ke nomor WA saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.